wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Muhammad Ishaq Zainul Mustaqim, yang terhormat Bapak Ustaz Abdul Khalid, ibu-ibu dan bapak-bapak calon tamu Allah yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimudahkan sama urusan dan berlimpah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah, sholawat teriring salam, semoga Allah melimpahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf sudah makan siang semua Bapak Ibu? Ada yang belum selesai ya? Sehat walafiat semuanya? Makan udara dingin yang paling enak manasik ya. Yang paling enak apa? Manasik. Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu memilih HRA Group yang sebagai pelayan Bapak Ibu untuk menuju ke Tanah Suci. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan tentu tak lupa kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika semenjak pendaftaran sampai dengan pelaksanaan manasik hari ini kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah Bapak Ibu, jika tidak ada hal melintang, besok akan bertolak menuju ke Dubai, dan yang bertindak sebagai pendamping atau pimpinan rombongan adalah Bapak Ustaz Muhammad Ishaq Zainul Mustaqim yang ada di sebelah kiri saya. Nanti beliau akan mendampingi Bapak dan Ibu selama di Tanah Suci, dan juga selama di Dubai juga akan ada guide lokal Bapak Ibu ya. Di Madinah langsung juga Bapak Ibu akan dijemput oleh tim Saudi. Nanti ada mutawif yang secara khusus mendampingi Bapak Ibu selama dalam perjalanan. Dan insya Allah sebelum keberangkatan nanti akan dibuatkan WhatsApp group untuk memudahkan komunikasi kita insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, panggilan haji dan umrah ke Baitullah ada jawabannya, namanya talbiyah. Yuk sama-sama kita lafazkan talbiyah sebagai bentuk kesiapan kita bahwa kita sudah benar-benar siap untuk memenuhi panggilan Allah. Boleh berdiri dengan saya ke talbiyah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Syarat talbiyah itu semangat. Sesemangat kita mengorbankan pakai kemerdekaan ketika mau berjuang di Bapak Ibu ya. Semangat, siap dipanggil Allah. Kita ulangi lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, segala kekuasaan hanya milik Engkau, la syarika lak. Mudah-mudahan dengan kesiapan kita ini Allah takdirkan haji kita ini makbul dan mabrur, amin ya Allah, amin. Apa itu artinya makbul Pak? Hajinya diterima, umrohnya diterima. Jadi ibadah yang makbul itu ibadah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Selain makbul dalam haji dan umrah itu ada istilah mabrur. Apa itu mabrur? Punya dampak positif, menjadikan pelakunya menjadi lebih baik.
maaf izin Pak, ada nggak Pak? Orang sudah haji, sudah umroh, tapi pulang dari tanah suci berlakunya tetap aja nggak berubah. Ada nggak? Yang mana orangnya Bu? Yang mana Bu? Banyak tetangga itu. Suzon. Tapi ada. Berarti mungkin belum mabrur. Berarti belum. Bapak Ibu mudah-mudahan pulang umroh menjadi lebih baik. Amin. Sholatnya tambah rajin, ya. Dengan keluarganya tambah sayang, rumah tangganya semakin sakinah mawaddah warahmah, anak-anak semakin solehah, rezeki semakin berkah. Itu tandanya umrohnya mabrur. Biar mabrur dan diterima oleh Allah, syaratnya apa? Pertama Bapak Ibu luruskan niat. Pak, Bu, ini umroh karena apa? Karena siapa? Biar apa? Hati-hati, banyak sekarang orang umroh itu, maaf, bukan karena Allah. Umroh apa? Iya, Pak. Kenapa? Temen kantor semua udah umroh, tetangga kanan kiri semua udah, masa aku belum. Umroh karena siapa? Pernah saya bawa anak muda sampai sana, Masya Allah, marah-marah, dikit-dikit protes. Kenapa? Ini wifi-nya gak bagus, ini pakai data saya gak hidup, ini gimana? Kan saya gak bisa bikin konten. Nah, ternyata umrohnya cuma karena pengen bikin. Ternyata tiktokers beli YouTube. Hati-hati, luruskan niat, hindari syirik. Nah, syirik itu ada dua Pak, ada syirik besar, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua syirik kecil. Ada yang tahu apa itu syirkul asghar, syirik kecil? Nah, betul, riya, pamer. Pak, Bu, mohon boleh cek benda kecil ini. Kalau kiai saya di pesantren dulu bilangnya ini setan gepeng. Ini bisa menjadi penyebab kita syirik kepada Allah. Dikit-dikit upload, dikit-dikit update status, dikit-dikit semua orang harus tahu. Oh, ada yang lain ya. Bahkan ada yang ambil telah live streaming. Hati-hati. Maaf, bukan nggak boleh, bukan dilarang untuk ambil video, untuk foto silahkan. Tapi apa? Tata niat, luruskan niat. Niatnya apa? Nah, kalau boleh saya usulkan Bapak Ibu, kalau ambil foto, rekam video, niatkan untuk dokumen pribadi, biar memotivasi, jangan untuk dipamerkan. Maaf, sekarang aja itu di medsos sudah ada mulai foto-foto manasik H-1. Maksudnya apa itu? Kalau maksudnya untuk persiapan bagus, tapi kalau maksudnya untuk ria pamer, hati-hati. Kalau asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Subhanallah, kalau kau syirik gugur amal-amal. Nah, Bapak Ibu, haji dan umroh itu tidak sama, beda. Beda yang pertama Bapak Ibu, haji itu rukun Islam, umroh bukan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, di sini ada yang belum daftar haji? Sudah semua? Oh, ada yang belum? Ada yang belum haji? Nah, Pak Bu, sedikit saya kasih tips ya. Kalau ada yang nanya, Pak, Bu, udah haji belum? Jawab jujur, belum saya. Kalau ditanya, kapan Bapak Ibu berangkat haji? Hati-hati jawabnya. Salah jawab jadi doa. Pernah saya ada jamaah, Pak udah haji belum? Belum Ustaz. Kapan haji? Boro-boro haji Ustaz. Rumah belum, kendaraan belum selesai, anak di sekolah. Saya tanya apa tadi? Haji, tapi jawabnya siapa yang nanya rumah? Siapa yang nanya anak? Ini sudah suudzon pada Allah. Seolah-olah dia anggap haji itu monopoli orang kaya. Salah. Saya tanya, ada nggak orang yang kaya tapi belum haji? Yang mana orangnya? Udah banyak, udah kita. Banyak nggak orang yang belum kaya tapi haji? Yang mohon maaf ini yang di depan ini udah haji tapi saya juga bukan orang kaya. Apalagi petugas ya. Banyak sekali bu orang yang dari sisi finansial dia bukan orang yang berpunya, tapi Allah pilih. Maka nggak salah kalau ada ungkapan gini, Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan
bukan orang yang terpanggil. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum berangkat, jangan-jangan belum terpanggil atau belum serius memenuhi panggilan. Makanya untuk haji banyak istilah. Ada namanya haji kosasi, kayak kami ini ya, ongkosnya dikasih. Ada di tetangga saya Pamulang ada namanya haji mansur, halamannya kegusur kena tol. Ada lagi haji Nurdinas, ada lagi. Dulu zaman Orde Baru banyak namanya haji Abu Bakar atas budi baik Golkar katanya. Dulu. Dan masih banyak lagi, macam-macam. Mas, saya menjadi saksi banyak orang yang miskin tapi Allah pilih berangkat. Saya pernah mendampingi tukang sambal dari Samarinda. Majikannya kebetulan kalau nggak masakan dari si tukang sambalnya itu, juru masaknya dia nggak doyan sambalnya. Pernah juga ada tukang pijit berangkat haji dari cerita ustadz kita nih. Majikannya kesini, harus bawa berangkat haji. Di Malang, Jawa Timur, tukang becak setiap Jumat semua penumpang digratiskan berpuluh-puluh tahun. Allah pertemukan dengan seorang konglomerat, akhirnya apa? Diberangkatkan haji tukang becak. Di Bandung pernah ada tukang peyem. Tahu peyem bu? Bukan peyem tuan, bukan. Tapi berangkat haji karena apa? Nolong temennya. Bahkan di Cikarang pernah ada pemulung berangkat haji. Pernah juga kami temukan tukang sampah kemarin viral berangkat haji. Malah ada tukang bubur naik haji, itu sinetron. Tapi itu menginspirasi. Malah kemarin Ustadz kita, namanya Ustadz Ali itu cerita, pernah ada pagi-pagi subuh-subuh ibu-ibu pakai mukena nyebrang jalan, keserempet mobil mewah, pingsan, digotong sama yang punya mobil. Kalau berdarah-darah dibawa ke IGD, ke rumah sakit, takut banget ibu-ibu yang ngerempet ini. Akhirnya siuman, udah sadar, punten minta maaf, Bu Haji mohon maaf, nggak apa-apa kan kalau jangan lapor polisi, jangan nabrak, takut itu. Saya nggak apa-apa deh, maaf ya Bu Haji, maaf saya belum haji. Ibu maunya apa? Ibu mau haji? Ya boleh nih, ya Allah, berangkat haji. Kalau pengen berangkat haji besok kalau bilang cari mobil mewah, minta doanya. Jadi kalau ditanya, Pak udah haji belum? Kalau belum jawab belum. Nah, kapan? Insya Allah secepatnya. Baik, jangan khawatir nanti di perjalanan akan terus diingatkan Ustaznya. Insya Allah kita akan sampai di Mekah itu malam hari. Kita akan menginap di Hotel Hilton Convention. Jaraknya dekat, Bapak Ibu insya Allah. Untuk akses ke Masjidil Haram bisa jalan kaki. Kalau malas jalan kaki terlalu jauh, ada namanya golf car sebentar, dikit baru nyebrang langsung ketemu Masjidil Haram. Malam hari biasanya kita check-in hotel dulu, makan malam dulu, nanti dibutuhkan meeting point-nya di lobi hotel, jam berapa berangkat. Pastikan sebelum berangkat suci. Yang haid tidak boleh ikut tawaf, lapor. Yang batal wudhu juga tidak boleh. Begitu Bapak Ibu buang angin, lapor, wudhu dulu baru berangkat. Kita akan mulai tawaf. Sunnah juga menghadap Hajar Aswad. Kalau memungkinkan mencium, tapi kami nggak rekomendasikan mencium Bapak Ibu. Apalagi dalam keadaan pakai pakaian ihram. Kalau mau mencium Hajar Aswad, selesai tawaf sa'i tahallul baru kapan-kapan. Kenapa Ustaz? Satu, Hajar Aswad itu wangi. Kita pakai ihram nggak boleh nyentuh yang wangi. Dua, dia ada lubangnya. Kalau sampai kepala masuk, kita sudah tidak lagi di luar Ka'bah. Tiga, itu pusarannya padat sekali. Kalau Bapak Ibu sampai masuk ke pusaran itu, kemungkinan besar lepas dari rombongan. Dan yang terakhir, laki-laki sedang nggak pakai apa-apa. Kalau sampai bagian bawah ihramnya terinjak, semriwing itu Pak, dan bisa viral loh. Bapak Ibu kalau lancar 30 sampai 45 menit insya Allah, kecuali hajian kemarin berapa sejam lebih ya, kecuali hajian atau Ramadan. Nah Bapak Ibu hindari buru-buru, jangan sambil nunggu, jangan nyakitin orang. Kalau diinjek jangan balas injek, jadinya injek-injekan. Nggak boleh bicara yang nggak perlu, nggak boleh nutup mulut, nggak boleh nahan lapar, nggak boleh masuk Injil Ismail. Ini Injil Ismail Bapak Ibu ya.
Tadi di video sebelum manasik sudah disampaikan bagian dari Ka'bah. Jangan bertransaksi, jangan nawarin barang, jangan bermuamalah pakai tawaf yang punya barang bagus, nggak usah. Ibu juga jangan berdandan. Allah ingin melihat kita apa adanya, yang alamiah saja. Nah, selesai tawaf biasanya Bapak Ibu akan ditemani sholat sunnah 2 rakaat. Kalau memungkinkan menghadap ke makam Ibrahim, kalau enggak selonggarnya. Biasanya kita mencari tempat yang berdoanya itu enggak diusir-usir. Ada yang dekat Istri Ismail atau dekat makam Ibrahim, tapi diusir-usir malah nggak tenang kan? Biasanya searah dengan tempat sa'i. Bapak duduk, berdoa, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Kalau Bapak hafal, setelah rakaat pertama sunnah membaca surah Al-Kafirun. Setelah rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas dihafal, qul huwallahu juga boleh. Kenapa Bu? Sambil mawon ya. Minum zam-zam sunnah baca doa, dan minum zam-zam itu boleh berdiri. Ada riwayat Rasulullah pernah minum zam-zam berdiri. Selesai kita menuju ke sa'i. Nah, sa'i beda dengan tawaf Bapak Ibu. Kalau tawaf ini bermulai di Safa, akhir di Marwah. Sekarang sudah dipagari, nggak boleh merapat. Nah, kalau sa'i dari Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa dihitung 2. Beda dengan tadi tawaf. Tawaf dari Hajar Aswad kembali lagi ke tempat yang dihitung 1. Kalau sa'i beda. Bapak Ibu, bedanya yang kedua, kalau sa'i boleh banget. Tadi kan tawaf harus suci, kalau sa'i tidak harus suci. Sa'i itu suci sunnah, nah ini sunnah suci dari hadas. Jadi Bapak Ibu kalau di tengah-tengah sa'i batal wudunya, tetap sah sa'inya. Jadi kalau pas sudah nggak tahan, pas sa'i pengen buang angin, silahkan. Yang penting minggir. Nanti kita tandain siapa yang minggir. Jangan ditahan. Kalau tahan begitu keluar intonasinya beda. Makanya silakan. Yang penting minggir. Safa Marwah kalau lancar sekitar 10 menit Pak. Jadi sa'i itu 7 putaran lebih kurang 1 jam lebih dikit, insya Allah. Ya, tergantung kecepatan. Kalau pausa terlalu cepat, rem, pelan-pelan besar. Nah, di 2 pilar sekarang ditandai dengan lampu hijau di plafon di atas itu, namanya bab ngeluadi. Itu sunnah lari-lari kecil laki-laki. Perempuan jangan cepat, lo biasa aja. Dan baca doa khusus, Rabbi fir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz in amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam, dan seterusnya. Semua akan kayak gitu. Lari-lari kecil laki-laki. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustaz apa hikmahnya. Ini dulu kita manfaatin masih dihajar. Insya Allah 1 jam lebih dikit lah selesai sa'i, udah langsung tahallul, potong rambut di Marwah. Sekarang sudah diatur sedemikian rupa, keluar pintu Marwah ada tempat. Kalau pas di bukit Marwahnya berdesak-desakan ya. Boleh gunting rambut sendiri, boleh digunting orang lain, tapi sebisa mungkin sebelum menggunting rambut orang, menggunting rambut sendiri dulu. Ya. Yang laki-laki kalau memungkinkan begitu keluar dari Masjidil Haram menuju hotel, botak Pak. Ya, digundul. Katanya sih ada yang kalau yang murah itu ada, kalau mau bagus katanya 15 real. Ada sih yang 10 real, ada agak receh dikit gitu. Mau pilih yang mana gitu ya. Biasanya ada bonus ya, bawa 3 gratis 1 gitu dan seterusnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada orang yang menawari kita nggak kenal, jangan langsung diiyakan. Kadang-kadang minta tips gitu. Ustaz, emang di Mekah ada orang jahat? Bukannya Mekah lahirkan tempat Abu Bakar, Umar, Utsman? Iya betul. Abu Bakar, Umar, Utsman lahir di Mekah. Tapi Abu Jahal juga lahirnya di sana. Artinya apa? Ada saja pada orang-orang yang niat baik. Tapi kalau kita ikhlas ya, tapi kalau enggak, jadi jangan diterima. Kalau ada yang menawari yang kita nggak terima. Ibu-ibu hati-hati jangan buka orang. Insya Allah tengah malam kalau kita mulai jam 10 itu biasanya jam 12 dan 1 selesai. Kalau mulai jam 11 jam 2 harus selesai.
lebih kurang 2,5 sampai 3 jam. Kita keluar, kita kembali ke hotel kita di Hilton Convention. Bapak Ibu yang saya hormati, besok kita akan take off jam 17 lewat, nggak ada waktu yang kita lewati. Insya Allah kita nanti maghrib isya bisa di Dubai saja, di jamaah takhir insya Allah. Nah, pulangnya kalau sekiranya nanti di penerbangan harus sholat, Bapak Ibu nggak usah wudhu, tapi cukup tayamum ya. Terakhir, setiap selesai sholat fardu sering ada himbauan as-salatu ala al-amwat yarhamukumullah. Sholat jenazah jangan dilewatkan. Bapak nggak usah pusing, Ustaz jenazahnya laki atau perempuan, 1 atau 2, nggak usah pusing-pusing. Bapak niat dalam hati, aku niat sholat jenazah, pas jenazah yang diniati imam. Nah, kalau mau bahasa Arab ya sholli ala man shalla alaihi imam misalnya gitu. 4 takbir, pertama Fatihah, kedua selawat, ketiga doa untuk jenazah, ketiga untuk jenazah dan untuk yang ditinggalkan salam. Jangan dilewatkan Bapak Ibu. Sholat jenazah itu pahalanya 1 qirot. 1 qirot seberapa? Nah, segini Bapak Ibu. Ini qirot segede gunung Uhud. Tuh Bapak Ibu, ini kalau sholat jenazah di Jakarta segede gunung Uhud. Kalau sholat jenazah di Madinah 1000 kali gunung Uhud. Di Mekah 100.000. Luar biasa. Tapi Bapak nggak usah bawa kalkulator ya. Itu sampai Jakarta, oh nggak sholat Pak, deposit pahalanya sih banyak. Nggak gitu juga ya. Mudah-mudahan selama di sana ibadah apapun akan dilipat gandakan, tapi jangan terlalu perhitungan Pak ya. Sebanyak-banyaknya kita berbuat kebaikan, mudah-mudahan nanti pulang haji dan pulang umroh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kiranya hanya itu. Falatafadhal masykurah.